Pertama-tama udah kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya juga ini pertama kali saya menginjakan kakinya di KEPI. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Gunawan. Saya suku juga, saya sampaikan, saya campuran. Kebetulan saya, kalau bapak saya Jawa, ibu saya ada darah Batak atau Sumatera Utara, beda. Saya sebenarnya kalau semua karena ibu saya marga Lubis, saya yang punya marga tuh orang laki-laki, sehingga saya sudah punya marga. Nama saya Rahmat Gunawan. Pangkat saya Letnan Kolonel. Saya jabatan sehari-hari saya Komandan Polisi Militer Lantamal Merauke. Maksud dan tujuan datang kedatangan saya di sini, yang pertama izin kami merupakan utusan dari Komandan Lantamal atau pemimpin tertinggi TNI Angkatan Laut yang ada di Papua dan ada di Merauke. Yang pertama tadi bisa disampaikan, tujuan utama kita secepat mungkin menyelesaikan permasalahan yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Sumur Raman. Dan izin kami atas nama pemimpin TNI Angkatan Laut, dari hati kami yang paling dalam, izin kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan saya siap menerima kalau memang ada mungkin Bapak menyampaikan ya istilahnya unek-uneknya secara pribadi. Kami menerima, sangat menerima, dan saya atas nama pemimpin TNI Angkatan Laut mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya sampaikan kepada bapak-bapak yang hadir di sini, sangat tidak ditoleransi, sangat tidak terpuji. Sekali lagi saya sampaikan sangat tidak terpuji, dan saya tegaskan, saya sebagai Komandan Polisi Militer, tadi saya sampaikan kepada Bapak, saya tukang jagalnya. Ada anggota bermasalah, ada anggota melakukan pelanggaran, saya orangnya yang paling bertanggung jawab. Artinya untuk mengadili, untuk yang bersangkutan, untuk kita teruskan, kita proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekali lagi saya sampaikan, akan kita proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kami sudah terus terang, izin Bapak Ibu sekalian, kami sudah lakukan itu. Jadi saya bukan hanya sekedar ngomong saja. Kebetulan kemarin izin Bapak Wakil Bupati sudah ke Makro Lantamal melihat sendiri tersangka. Dan saya tidak ngecap. Kemarin kita lakukan yang pertama pemeriksaan langsung. Begitu yang bersangkutan datang langsung kita tangkap, langsung bukan kita proses, kita periksa. Benar-benar, memang baru 2 orang. Komandan Posnya dengan Serka A. Orang pos. Jawa dan Pos mungkin ya. Sudah kita proses dan sudah kita langsung masukkan ke sel. Dan ini mohon izin Bapak-bapak sekalian, Bapak Wakil Bupati melihat sendiri. Kemarin, ya hubungan silaturahmi ketemu Komandan Lantamal diajak latihan menembak, dan beliau melihat langsung. Dan saya sampaikan juga, ini bukan ngecap artinya, bukan hanya foto itu, enggak. Bapak-bapak bisa menyaksikan sendiri. Dan saya lihat Pak Wakil Bupati kemarin, Pak Jaya, langsung menyaksikan. Saya sampaikan kami secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya. Tapi bukan maksudnya kami datang sini terus perjanjian perdamaian. Saya tidak mau begitu. Saya yang jamin proses tetap berlanjut. Sekali lagi saya sampaikan, proses tetap berlanjut. Saya kawal. Jangan sampai prajurit kita yang melakukan pelanggaran itu kita diamkan. Tidak ada toleransi bagi saya. Proses tetap berjalan. Tapi saya juga izin kepada bapak-bapak yang ada di sini, mari kita sama-sama menyikapi permasalahan ini dengan bijak,
makanya kami datang ke sini, kami mohon dengan sangat, kami pengen kita apa istilahnya berangkulan kembali supaya ya saya berharap sih jadi tidak ada simpang siur berita segala macam, dan kami siap menerima apapun mungkin ya semacam keluhan ataupun ini dari bapak-bapak sekalian, dan jaminan kalau ada yang mungkin teror segala macamnya saya yang jamin. Apabila ada anggota saya yang berbuat seperti itu, saya tidak sungkan-sungkannya, saya ambil dan saya proses. Saya yang jamin, Pak. Ya. Kebetulan memang saya terus terang, saya belum ada 1 tahun dinas di Merauke. Riwayat hidup saya cukup lumayan. Kebetulan saya sudah pernah berdinas di Aceh, di Natuna, di Nusa Tenggara Timur, di Atambua, perbatasan-perbatasan semua, termasuk yang paling akhir ada di. Dan saya juga sekolahnya nggak kecil-kecil, alhamdulillah saya dikasih kesempatan oleh negara untuk sekolah di Australia, kebetulan di Australian National University. Alhamdulillah saya dapat yang terbaik. Dan saya kebetulan kalau pasal kayak gini saya kencang. Saya sekali lagi saya kencang. Saya nggak ada toleransi. Tapi semua ini kan begini loh, kita semuanya garis komando. Artinya garis komando, pimpinan tertinggi kita proses. Nggak ada toleransi, wah ini nggak bisa karena begini, nggak ada. Barang siapa prajurit yang melakukan pelanggaran apalagi menyakiti hati rakyat, hukumannya jelas. Nanti kalau untuk lebih jelasnya masalah hukum dan segala macamnya kami serahkan kepada kepala dinas hukum. Nanti akan dijelaskan. Kalau saya teman, kalau singkatnya saya tukang jagal, Pak. Bagian tukang jagalnya dan komal ya. Algojonya bener ya penggal gitu menurut saya. Algojonya, Pak. Nanti penasihat hukumnya ini bapak ini, jangan begini, nah ini bapak ini. Tapi kalau prosesnya itu dijelas, ini saya sampaikan juga. Pemukulan sudah jelas. Itu pemukulan sama pengalian kan sama toh. Gitu. Dan saya sampaikan sekali lagi, saya proses. Kalau mungkin bapak tidak percaya, ya kami mempersilahkan lihat ke Lantamal 11. Apakah memang nggak diproses? Saya sampai pastikan diproses. Sekali lagi, saya sampaikan diproses, dan personil kita yang ada di sini kita ini semua. Kita cabut semua. Kita istilahnya kita cabut, nggak ada yang apa, kita ganti. Ya. Semua pos bahkan. Bukan hanya Sumuraman. Semuanya. Termasuk di Wana, Bade, jadi kita Torasi. Akibat ya kejadian ini. Kejadian kenapa? Ya mungkin kurang sosialisasi atau kurang pembinaan atau kurang istilahnya mengerti tugas dan pokok, kita tarik semua. Ganti bukan ditarik maksudnya. Kalau ditarik ya enakan dia pasti bisa lagi. Nggak ada, ganti. Itu seluruhnya. Ini komitmen kita dari pemimpin TNI Angkatan Laut begitu, Pak. Dan saya sampaikan sekali lagi, ya saya atas nama pribadi saya terima, Pak. Kalau mungkin Bapak marah saya siap. Karena kedatang saya sini ya memang saya harus menerima ya akibat perbuatan anak buah saya. Dan saya nggak akan marah, Pak. Nggak ya saya terima. Kalau ada yang ngancam-ngancam kasih tahu saya, panggil, Pak. Saya sampaikan saya sudah punya sertifikat POM TNI. Angkatan udara, angkatan darat ataupun polisi saya saru, Pak. Saya maju ke depan. Saya mau menghadapan sama siapa? Sama Pangdam, sama Kapolda, sama Kapolri, Panglima TNI, saya siap, Pak. Ya, nggak bisa ditoleransi. Kita tuh sama rakyat tuh membangun citra dan membangun bersama untuk kemajuan negara untuk wilayah. Saya terus terang memang saya nggak pengen cukup di sini, Pak. Saya pengen juga ke Sumuraman. Saya mau yakinkan, Pak. Bukan saya pengen di sini selesai saya pulang, nggak mau saya. Saya tadi saya janji, ya Pak. Saya mau ke Sumuraman. Saya pengen tahu gitu. Walaupun saya dibuat salah, ya nggak apa-apa, saya siap. Misalnya bahasa keren, mohon maaf, kalau diludahin saya siap. Ya mau salah, terus kenapa?
Harus terima itu dong, konsekuensi. Yang berapa Pak? Konsekuensi saya sudah terima. Jangan lo marah begini-begini. Saya bilang tadi sama Pak Adnan dan semuanya, saya lepas masa lalu yang terjadi saat ini, yaitu yang terjadi insiden minggu lalu. Sudah. Ayo kita sama-sama adil kalau perlu gitu. Dan saya pastikan Pak, proses akan terus berlangsung sampai dengan penjatuhan saksi terhadap karena telah melakukan pelanggaran berupa pemukulan terhadap korban Marzuki atas nama saudara Andi. Sekali lagi saya bukan membela itu, saya atas nama Iqbal, saya terus terang saya pengen ketemu dulu sama saudara Andi, bukan saya mau minta maaf, biasa ya nggak apa-apa, saya minta maaf dari hati saya, ya saya nggak bisa Pak. Saya juga dari rakyat Pak, dari petani, orang tua saya segala macam itu Pak. Jadi jangan mentang-mentang saya contoh saya udah letnan kolonel, udah bunga 2, terus mentang-mentang begini, nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Bapak nggak usah takut aja kalau memang saya salah. Sampaikan Pak Gunawan, kamu apa? Bapak salah, begini. Nggak apa-apa, saya siap. Karena saya emang didiriku begitu. Apalagi saya, jabatan saya komandan polisi militer. Saya salahnya cuma kecil. Saya hukumannya 2 kali lipat. Saya polisi militer 2 kali lipat. Orang-orang di satu tahun, saya 2 tahun sendiri. Benar. Karena saya polisi militer, saya tahu hukum, aturan dan tata tertib, tahu. Apabila saya salah, saya siap dulu. Saya rasa itu saja Pak. Sekali lagi saya hanya menyampaikan dari pemimpin kita permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan mungkin apabila ada mungkin kata-kata atau yang tidak berkenan, saya atas nama pribadi saya minta maaf karena saya sampaikan tadi saya ada darah medanya, saya ceplos emang saya nggak bisa dihalangin gitu, karena saya ya apa adanya saja. Kalau bilang oh Pak Gunawan salah, oh siap, saya siap salah dan saya siap dihukum. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya nggak mau yang penting besar harapan saya kepada bapak-bapak rekan dari KKSS ini, saya berharap dan pemimpin kami berharap supaya kita lebih akur lagi, lebih kerjasama silaturahmi ditingkatkan di kemudian hari. Bahkan saya sampaikan kita 2022 mungkin insya Allah ada program yang namanya Kampung Bahari Nusantara. Kampung Bahari Nusantara itu ada 5 klaster, antara lain edukasi atau pendidikan, terus ekonomi yang meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di KEPI, kemudian ada kesehatan, kemudian ada pariwisata nanti kira-kira apa yang isinya itu. Yang terakhir ada yang namanya pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan ini bukan untuk TNI Polri, tapi untuk kita semua dalam rangka yang namanya bela negara dan Allah, bapak-bapak sekalian, kami terbuka dengan rekan-rekan sekalian. Bahkan saya tambahkan satu lagi, saya pengen makan nih, tujuan saya kesini, kalau ada keluarga dari bapak atau ibu sekalian yang ingin menjadi TNI Angkatan Laut seperti kami, kebetulan Pak Zulfikar juga asli orang Bugis, saya akan fasilitasi untuk bisa daftar di Angkatan Laut. Terus terang, kalau mau yang akademi nanti ada di bulan Maret. Akademi Angkatan Laut itu ada di bulan Maret. Terus sama Bintara juga, Tamtama juga. Saya menjamin kalau ada bapak-bapak yang memang berminat, ayo kita nanti kalau perlu datang ke Merauke, kita latih. Latihannya nggak di mana-mana, di dalam aku, supaya nanti hasilnya maksimal dan bisa jadi TNI. Sekali lagi saya tanpa dipungut biaya apapun. Kalau ada yang minta-minta, kasih tahu saya penggal Pak. Karena saya terus terang aja, saya di Sumatera Barat saya masukin orang. Ya tanpa ini karena terus terang aja bapaknya pun bangunan di ambil di anaknya bagus masuk. Sekarang sudah dinas kalau nggak salah di Makassar. Ada di sana namanya
Satuan Pendidikan TNI Angkatan Laut, di bawahnya Surabaya. Kita ada 3 satdik yang ada di Tanjung Uban, Tanjung Pinang, di Makassar, satu lagi di Sorong. Saya membuka pada rekan-rekan sekalian yang Bapak Ibu sekalian yang anaknya ada berminat di TNI Angkatan Laut, saya yang jamin. Ayo kita latihan di Angkatan Laut. Ya insya Allah kemungkinan besarnya masuk sangat banyak karena sudah kita latih. Gak usah takut, nggak bayar. Mulai dari latihan psikologi, diperiksakan kesehatannya, kemudian kesamaptaannya seperti lari, pull up, push up dan segala macam. Kalau MI jelas, karena kita kan nggak ada di kita yang terlibat di 30S ataupun KKB kan tidak ada. Kemungkinan besar itu saja sedikit 10 menit dari saya. Kurang lebihnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian, yang kami mohon maaf atas tutur kata kami yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala STS Kabupaten Mati, yang saya hormati Sosok Maneng, kawan namanya ya. Saya merantau di Kampung Marangkoto. Dan perkenalkan diri, saya asli Pangkep Mampeknya. Saya pasti orang tetangga kampung begini. Marah saya ngomong itu marah pun. Iya. Ya, saya asli Pangkep. Dulu datangnya di Makassar. Juga sudah pindah ke sana kemarin, sudah pernah di Kupang juga, di Mataram, Lombok, di Jakarta juga pernah Cilacap juga. Ini terakhir sini. Tadi tujuan sudah disampaikan tujuan kita ke sini untuk mencari solusi atau penyelesaian permasalahan ini supaya tidak berlarut-larut dan tidak hanya menyebabkan kembali. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami di sini bisa hari kita sebenarnya selesaikan dan mudah-mudahan aspirasi dari keluarga khususnya dari KPS mungkin ada aspirasi kita tampil dan mungkin bisa dituangkan dalam surat apakah kita kuasa ya. Terkait dengan permasalahan ini, dari sisi hukumnya saya melihat bahwa apabila seseorang itu melakukan pemukulan itu sudah termasuk tidak dikenakan pasal. Pertama ya penganiayaan namanya, apapun kalau dipukul atau apa yang tadinya pasal penganiayaan, tidak ada pasal pemukulan, tidak ada penganiayaan, dunia penganiayaan. Baik itu tampar, ini juga penganiayaan. Di dalam pasal itu tidak ada istilah pasal penamparan, tidak ada. Jadi penganiayaan ini dan itu namanya berat lumayan. Dan itu sementara ini sudah berjalan di proses oleh polisi militer Pomar dalam hal ini kewenangannya dan Pomar penangguhannya sudah dilakukan. Itu masuk ranahnya pidana. Nah, kalau sudah diproses begitu, mau tidak mau ya dia harus jalan proses sambil menunggunya di mana ya, di penjara, ditahan dulu 2 hari baru perpanjangan lagi sampai selesai. Di situ mereka sudah istilahnya resiko yang dilakukan, resiko yang didapat akibat perbuatannya, dia sudah merasa terhakimi. Kenapa? Akibat perbuatannya tadi dia sudah merasa pasti siapapun kalau masuk di sel 1 menit saja sudah tidak enak Pak. Apalagi kalau berhari-hari di dalam, dia sudah rasa pasti sangat menyesali perbuatannya. Dan saya sudah tanya kemarin, dia sudah menyesal betul perbuatannya, merasa hilaf dan itulah dalam pikirannya tidak tahu kenapa tiba-tiba muncul emosinya itu. Dan proses ini berjalan terus. Mau tidak mau nantinya ya akan berujung akan diproses di pengadilan dan itu kita pantau terus.
Untuk selanjutnya Bapak ini biar sudah mau makin juga. Hanya itu saja dari saya. Barangkali mungkin ada hal-hal yang perlu saya kembalikan kepada Pak Sekretaris. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Koma dan Kadis Hukum yang sudah menyampaikan maksud dan tujuan ditambah dengan beberapa informasi lain sebagai bahan referensi kita. Kemudian acara selanjutnya kita berikan ruang kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan saran, usul, pendapat dan lain sebagainya sebagaimana yang sudah disampaikan Pak dan Komar. Tim siap menampung semua masukan, usulan yang terkait dengan peristiwa tersebut. Mungkin untuk efektifnya kita buka dua dulu sambil karena ini waktu maghrib kita batasi dulu. Sekiranya izin Pak Komandan, kalau misalkan kita mau lanjut lagi berlanjut kita semua ya. Ya. Silakan Bapak Ibu yang menyampaikan pendapat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.